Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farzal Fadil. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem suspensi pada sepeda motor. Pada sistem suspensi sepeda motor memiliki fungsi dan tipe-tipe serta jenis konstruksi yang berbeda pada setiap kendaraan yang kita gunakan. Tipe-tipe dan konstruksi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan sistem kerja yang berbeda pula. Untuk memahami hal tersebut, marilah kita menonton video ini sampai habis. Suspensi adalah bagian dari sepeda motor yang menghubungkan roda terhadap rangkanya. Konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga kendaraan dapat untuk berjalan dengan nyaman dan aman. Fungsi yang pertama adalah memaksimalkan cengkraman roda pada jalan, mengontrol ayunan kendaraan, meminimalkan kekerasan dari jalan, menyerap goncangan, dan membuat kendaraan lebih stabil pada saat berbelok. Suspensi tipe leading link adalah jenis suspensi depan yang dirancang memiliki pivot link atau lengan ayun menghadap ke arah depan. Shock absorb ditahan oleh leading edge pada garpu. Suspensi ini banyak digunakan pada sepeda motor jenis bebek. Perhatikan konstruksi dari suspensi tipe leading link berikut. Pada motor Super Cup 70 di mana baut ini untuk pivot gemuk, karena pada baut ini akan menjadi tumpuan lengan pada shock absorber ini. Jadi gemuk yang diberikan pada pivot akan menuju kepada baut utama ini. Nah, ini letak simpang tiganya yang akan berhubungan langsung dengan pegas. Kemudian menuju ke stang motor. Pada saat suspensi ini bekerja, maka ayunan roda akan berayun ke arah atas dari arah depan. Jika dilihat dari bawah, maka seperti inilah konstruksi dari suspensi tipe leading link. Suspensi trailing link memiliki lengan ayun yang menghadap ke arah belakang. Suspensi ini banyak digunakan pada sepeda motor jenis skuter atau Vespa. Nah, ini adalah konstruksi daripada sistem suspensi tipe trailing link, di mana pada sistem ini terdapat shock absorber yang menjadi peredam kejut pada shock, dan ini ada pegas. Pegas ini akan memanjang dan memendek sesuai dengan kerja daripada roda. Dan pada pegas ini tidak menjadi titik tumpuan, tetapi titik tumpuan berada pada shock, sehingga pada saat bekerja maka arah roda akan bekerja dari arah belakang. Suspensi jenis ini bekerja berdasarkan pergerakan turun naik pipa garpu yang mendapat bantuan tekanan pegas dan sebagai fungsi damping atau peredam. Perhatikan konstruksi sistem suspensi jenis teleskop pada gambar, di mana komponennya berada di dalam tabung suspensi, di mana terdapat peredam dan pegas di dalamnya. Suspensi ini paling banyak digunakan baik pada motor bebek maupun sport, karena konstruksinya lebih kuat dan tahan lama. Cocok juga digunakan pada medan yang kotor karena komponennya dominan tertutup.
Tipe ini menggunakan dua buah lengan ayun digantung pada frame dan ujung lain dari lengan tersebut menopang roda belakang. Perhatikan konstruksinya, di mana suspensi belakang double ini diikat pada arm belakang dan titik tumpunya berada pada ujung arm bagian belakang motor. Jenis suspensi ini mempunyai satu peredam kejut yang mendukung bagian belakang frame body dan bagian swing arm. Suspensi ini banyak digunakan pada sepeda motor jenis sport. Karena konstruksinya yang mahal dan rumit, maka suspensi monoshock sangat cocok digunakan untuk motor kecepatan tinggi dan cocok untuk melalui rintangan ekstrim karena suspensi monoshock lebih stabil pada saat bekerja. Di samping itu, penggunaan suspensi ini juga lebih keren dan dinamis. Nah, ini adalah konstruksi dari sistem suspensi bagian depan. Nah, ini biasanya ada dua, kiri dan kanan. Yang pertama bisa kita lihat untuk bagian luarnya ada silinder garpu dan tabung garpu. Tabung garpu harus selalu dipastikan tidak ada goresan agar oli pada atau di dalam silinder garpu tidak berkurang, sehingga akan membuat shock lebih nyaman. Nah, ini komponen-komponennya seperti pegas garpu, baut garpu, cincin torak, torak garpu, pegas reaksi, cincin stopper, seal oli, dan ada juga seal debu untuk mencegah debu masuk ke dalam sistem suspensi. Perhatikan visualisasi berikut. Di sini ada lower fork, ada damper rod atau pipa suling, ada shock spring, kemudian ada rebound spring atau pegas pengembali, fork pipe atau tabung silinder, dan di sini ada visual cairan oli. Perhatikan pada saat kompresor atau tekanan berada dari bawah, maka yang terjadi adalah oli bergerak masuk pada lubang sulingan dan berpindah pada tempat sebelahnya. Perhatikan visual berwarna kuning. Pada saat terjadi kompres atau tekanan dari bawah, maka oli akan masuk ke dalam pipa silinder, dan gerakan masuk ini hambatannya kecil sehingga gerakannya akan cepat. Kemudian pada per juga bergerak secara bergantian, baik per rebound ataupun per shock. Perhatikan visual per spring. Pada saat terjadi rebound atau gerakan kembali, maka oli dari pipa akan kembali ke dalam garpu. Gerakan ini hambatannya lebih besar sehingga terjadi rebound atau efek peredam akan bekerja sehingga shock akan turun naik dengan mulus. Komponen sistem suspensi bagian belakang. Yang pertama ada bushing, rubber, dudukan atau mounting, penyangga pegas bagian atas, pegas koil, silinder bagian luar, silinder bagian dalam, katup bagian bawah, ring piston, pegas katup, penutup oli silinder bagian dalam, batang piston, ring karet, penutup katup bagian atas, pegas spiral dan katup bagian atas, piston, penyangga pegas bagian bawah. Pada saat terjadi kompres atau tekanan pada shock akan membuat pegas tertekan sehingga fluida atau oli dari bawah akan mengalir ke atas melalui orifice dan valve. Kemudian pada saat rebound atau langkah kembali, maka fluida atau oli akan kembali pada posisi bawah, namun hanya melalui orifice, sehingga terjadi hambatan, sehingga shock akan bergerak secara perlahan. Perhatikan ilustrasi berikut.
Nah, ini adalah konstruksi dari shock bagian belakang, di mana terdapat dua ruangan. Yang pertama adalah ruangan yang dipisah oleh piston, yaitu ruangan pertama diisi dengan oli yang terdapat batang piston dan katup. Kemudian ruangan yang kedua diisi dengan gas atau udara nitrogen.